Perkenalkan, nama saya Jason Stanford Raffles dari kelas 03 MM4 dengan NIM 8080210012. Hari ini saya akan menjelaskan tentang disiplin kerja dan keluhan karyawan. Yang pertama yaitu pengertian. Disiplin merupakan sikap seseorang dalam memenuhi janji sehingga orang lain mempercayainya. Disiplin juga mencakup sikap konsisten dan komitmen. Yang selanjutnya yaitu proses pembentukan disiplin kerja. Ada dua, yaitu disiplin diri. Disiplin diri merupakan disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri berwujud pada kontrol terhadap tingkah laku yang berupa ketaatan terhadap peraturan yang baik ditegakkan sendiri maupun pihak lain. Yang kedua yaitu disiplin kelompok. Merupakan kelompok akan tercapai jika disiplin diri telah tumbuh dalam diri karyawan, dan artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Jika masing-masing anggota kelompok dapat memberikan andil yang sesuai dengan hak dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama ada gaji dan kompensasi, yang kedua ada aturan tertulis, yang ketiga adalah sanksi nyata, dan keempat ada peran atasan. Selanjutnya ada mengapa disiplin kerja itu penting? Yang pertama, sebagai identitas jika Anda profesional. Yang kedua, mempertahankan posisi atau jabatan. Yang ketiga, memudahkan dalam kerja. Dan selanjutnya yaitu ada penyebab utama karyawan tidak disiplin. Yang pertama ada upah. Dan yang kedua, regulasi tertulis. Yang ketiga, tidak ada sanksi nyata. Yang keempat, sikap bos. Di sini sikap bos mungkin lebih ke arah perlakuan bos kepada karyawan. Yang selanjutnya ada cara mengatasi karyawan yang tidak disiplin. Yang pertama, lakukan pemantauan secara rutin. Mungkin dipantau di daerah kerjanya apakah karyawan ini melakukan pekerjaan atau tidak. Yang kedua, telaah sifat batin dan temperamen karyawan. Mungkin di sini melihat sifat-sifat dari karyawan, apakah memiliki masalah di sifat batin maupun temperamen. Yang ketiga, cari tahu persoalan pegawai. Mungkin mencari tahu apakah pegawai memiliki masalah di luar maupun di dalam kantor. Yang selanjutnya, komunikasi dua arah. Mungkin melakukan pembicaraan dengan bos dengan karyawan, saling ketemuan, itu melakukan komunikasi dua arah. Selanjutnya, memberikan kepercayaan. Mungkin agar mereka dapat dipercaya, bos harus memberikan kepercayaan kepada karyawan agar karyawan dapat lebih disiplin dengan kepercayaan yang diberikan oleh bos. Yang selanjutnya, sinergikan mindset karyawan dengan visi perusahaan. Yang selanjutnya, berikan penghargaan atau hukuman. Mungkin kalau penghargaan itu kalau si karyawan sudah mencapai target-target yang telah ditentukan oleh bosnya. Kalau hukuman mungkin lebih ke karyawan melakukan misalkan pelanggaran dan lain-lain. Yang selanjutnya, berikan teladan dari para pemimpin bagi para stafnya. Mungkin di sini para pemimpin tuh harus memberikan teladan bagi para karyawannya agar para karyawannya pun bisa mengikuti para pemimpinnya. Yang selanjutnya yaitu cara membangun budaya disiplin kerja. Yang pertama, ciptakan ruang kerja yang nyaman bagi karyawan dengan pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, suasana yang bersih dan tenang. Mungkin di sini ruangannya harus pencahayaan yang cukup, mungkin dari lampu. Kalau sirkulasi udara yang baik, mungkin dari jendela itu harus diperbanyak agar udaranya masuk, jadi lebih baik di dalam ruangan. Dan suasana yang bersih dan tenang. Mungkin di sini ruangannya harus lebih bersih dan dalam bekerja pun harus tenang dan tidak ada berisiknya. Selanjutnya yaitu tidak banyak menuntut pada karyawan agar mereka fokus pada tugas yang telah diberikan sesuai instruksi. Mungkin di sini jangan terlalu banyak menuntut karena kan sebagai bos ini sudah memberikan tugas kepada karyawan dengan sesuai instruksi. Jadi itu tidak terlalu menuntut karyawan yang ada. Yang selanjutnya, memberikan penghargaan pada karyawan yang telah bekerja maksimal. Mungkin di sini karyawan yang telah melakukan
pekerjaannya memenuhi target yang bos berikan, itu harus diberikan penghargaan agar mereka bisa melakukan pekerjaannya lebih baik lagi dan lain-lain. Yang selanjutnya, memberikan wadah pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Di sini mungkin karyawan harus diberikan pelatihan. Mungkin contohnya, misalkan karyawan ini tidak mengerti menggunakan sistem aplikasi terbaru. Nah, itu tuh mungkin harus difasilitasi oleh bosnya untuk diberikan pelatihan kepada karyawan tersebut agar pas diberikan pelatihan, balik ke kantor kita itu mungkin bisa memberikan pengetahuan yang baru untuk di kantor kita dan menggunakan aplikasi tersebut dengan maksimal. Yang selanjutnya, menyediakan fasilitas kantor dengan teknologi tinggi, misalnya spek komputer yang bagus, wifi kencang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara meningkatkan sikap disiplin pada karyawan. Yang pertama, tanamkan pada diri sendiri untuk berkomitmen disiplin saat kerja. Mungkin di sini lebih ke pada diri sendiri. Kalau kita harus mengerjakan pekerjaan kita, harus disiplin dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ya, buat prioritas pekerjaan. Awali dari yang paling Anda suka atau dari yang paling mudah dikerjakan. Mungkin di sini kan pekerjaan itu banyak, bukan satu saja. Mungkin di sini kita harus memilih yang paling mudah atau yang kita sukai dulu, karena kalau yang susah dulu kita nanti bisa menjadi lebih banyak pikiran. Yang selanjutnya, siapkan target harian agar fokus menyelesaikan. Mungkin di sini kita harus menentukan hari Senin harus mengerjakan apa, hari Selasanya kita sudah bikin planning ini mau kerja yang mana-mana saja. Jadi kita ada target untuk fokus hariannya. Yang selanjutnya, tanamkan mindset bahwa tanggung jawab adalah harga diri yang harus dijaga. Yang selanjutnya, terapkan sikap disiplin pada kebiasaan kecil. Yang selanjutnya, beri penghargaan pada diri sendiri yang telah bekerja keras. Mungkin di sini kita bisa dibilang mungkin melakukan healing, karena kalau sudah bekerja terlalu keras kan tidak baik. Jadi kita harus memberikanlah penghargaan kepada diri kita, karena kita sudah melakukan pekerjaan yang terlalu keras. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang keluhan. Keluhan merupakan ketidakpuasan seseorang, karyawan, atau perasaan diperlakukan tidak adil sebagai pribadi sehubungan dengan pekerjaannya. Selanjutnya, kondisi-kondisi lain yang menimbulkan keluhan. Yang pertama, pelanggaran hukum. Mungkin di sini pelanggaran hukum, ya siapa tidak mengeluh kalau kita dijatuhkan pelanggaran hukum, karena setiap orang pun kalau melakukan salah kan diberikan hukuman, tapi kan pasti ada keluhan. Selanjutnya, pelanggaran atas tujuan dari pihak-pihak yang ditetapkan selama negosiasi kontrak. Yang selanjutnya, pelanggaran peraturan perusahaan, perubahan dalam kondisi kerja atau praktik perusahaan di masa lalu, pelanggaran standar-standar kesehatan atau keselamatan. Yang selanjutnya, prinsip untuk administrasi keluhan. Hal-hal yang dikeluhkan harus diperbaikan dengan segera. Mungkin di sini kita melakukan keluhan nih, mungkin harus diperbaiki dengan cepat agar tidak terlalu terbawa-bawa dengan keluhan yang kita miliki. Yang kedua, prosedur-prosedur lain dan formulir-formulir yang digunakan untuk menyampaikan keluhan harus mudah digunakan dan dipahami dengan baik oleh para karyawan dan atasan mereka. Yang selanjutnya, harus ada jalur tuntutan yang langsung dan tepat dari pengendalian supervisi lini. Sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih.